Hai, kembali lagi gue di sini Ramadan Putra. Kali ini gue akan ngomongin tentang gimana sih caranya kita meminimalisir resiko ketika kita mau mulai bisnis gitu ya. Kebanyakan dari kita pebisnis pemula gitu ya. Gue juga masih pemula, by the way gue juga ya nggak 5 tahun memulai bisnis juga pemula nggak sih. Gue bakal nge-share cara-cara kita untuk meminimalisir resiko saat kita baru mau memulai bisnis, atau kita udah punya bisnis tapi takut akan resiko yang besar itu akan datang. Contohnya ya paling besar adalah kebangkrutan gitu kan. Nah, kebanyakan dari pebisnis pemula atau yang calon pebisnis, calon entrepreneur, calon pengusaha, dia belum mau untuk belum mau untuk take action karena dia belum tahu caranya meminimalisir resiko, atau dia masih takut gitu ya. Dia masih takut kalau resikonya ini bakal datang ke dia. Resiko-resiko ini sebenarnya masih bisa kita handle, masih bisa kita kontrol. Resiko-resiko kebangkrutan, resiko-resiko kayak customer sepi gitu ya. Terus kita kalah dari kompetitor segala macam, itu semuanya masih bisa kita handle. Nah, gue bakal ngasih cara-cara di sini. Ada sekitar 6 cara gitu ya. Ada 6 cara agar kita dapat meminimalisir resiko bisnis, resiko dalam kita memulai usaha. Oke, simak terus ya. Yang pertama, kita harus tahu bisnis plan kita. Bisnis plan kita itu munculnya dari mana? Kita harus tentuin dulu goal. Kita harus tentuin goal dari bisnis kita tuh apa. Nah, bisnis goalnya ini apa? Kenapa kita membuat bisnis kita? Misalkan kalau gue punya produk, kalau gue kan punya bisnis sekarang ini yang lagi berjalan gitu ya, itu namanya Gum Gum Signature. Dia adalah bisnis yang bergerak di bidang F&B, minuman, es permen karet, kekinian gitu ya. Nah, bisnis goalnya gue adalah switch gitu. Gue nge-switch orang-orang yang suka es boba beralih ke es permen karet dan boju. Nah, mimpinya itu ini gitu loh, goalnya tuh ini. Nah, kita buat rencananya baru. Setelah itu kita udah tahu goalnya apa, mimpinya apa, baru kita buat rencananya, kita breakdown gitu. Kalau kamu belum tahu bisnis goalnya kamu tuh apa, atau bisnisnya kamu ini mau jadi apa, atau mau dilariin kemana, atau mau dibawa kemana gitu, kata Armada gitu ya. Iya, bisnismu nggak bakalan jadi something gitu. Bisnismu nggak bakalan jadi suatu hal yang besar. Maybe besar, cuman nggak tertuju gitu. Maybe besar tapi mungkin paling bertahan 5 tahun, 7 tahun. Yang kedua adalah kamu harus tahu, kenali, dan pahami betul-betul customermu. Ada 3 kali tuh ya. Kita harus tahu dulu, kita harus pahami dia, kita harus kenal gitu sama customer kita. Sedekat apa gitu kan. Kalau udah kayak teman tuh udah kayak jadi sahabat sejati gitu kan ya. Kita harus tahu, benar-benar tahu apa problemnya, apa yang dia pikirin, cara berpikirnya gimana, kayak gitu segala macam. Kenali lebih dalam. Yang dia suka apa, yang dia nggak suka apa, pakai bahasanya dia sehari-hari tuh kayak gimana, gitu. Kenali itu lebih dalam. Kamu harus riset. Karena gini, kalau kita nggak kenal customer kita, kalau kita nggak kenal dengan customer kita, ya gimana caranya kita untuk jualan? Kecuali lu mau dagang gitu ya. Kecuali lu mau dagang. Ya kalau misalnya lu mau dagang, atau lu mau buka, ya dagang lah gitu ya. Dagang offline gitu, dagang, jualan warung, bikin warung, itu bisnis apa dagang? Ya dagang. Dia cuma bikin toko offline doang gitu, terus dia jualan aja udah, nggak nyebar brosur gitu. Emang pernah ngeliat lo ada warung ya, warung bukan warung abnormal, ntar lu mikir gue bilang warung, lu kepikirannya warung abnormal. Warung yang bener-bener warung kayak warung-warung Madura gitu ya. Iya, yang di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, lu ngeliat dia nggak nyebarin promosi gitu, nyebarin brosur, atau teriak-teriak gitu di depan tokonya dia, weh beli ada promo kayak di Giant gitu. Ada nggak? Jawabannya adalah nggak, karena dia hanya dagang, bukan bisnis. Oke, yang ketiga adalah pahami betul-betul kompetitormu. Kenali betul-betul kompetitor lu. Jadi kenali bener-bener lo harus kenali bener-bener. Jadi gimana ya, soalnya gini, kompetitor ini adalah hal yang paling berbahaya, apalagi kalau kompetitor kamu itu adalah ibaratnya atau analoginya gitu ya, sebagai sebuah hewan buas gitu ya, seperti macan atau beruang mungkin, atau mungkin dinosaurus yang tinggi besar gitu kan.
gitu. Jadi kamu harus tahu betul-betul si si kompetitor ini tuh apa aja yang dia udah lakuin, customer marketnya apa, siapa, gimana caranya dia bikin konten yang mengengage audiensnya tuh gimana sih, terus cara dia ngedukasi customer itu gimana. Kamu juga harus tahu apa strateginya mereka, gimana strateginya mereka untuk menarik customer membeli produk dia. Apa mungkin promosi beli satu gratis satu, atau mungkin diskon 50% di hari lebaran, atau mungkin kayak gitu-gitu. Jadi kamu harus tahu, kamu harus kenali betul-betul. Nah, kalau cara gua adalah gua nyari chunk up. Jadi kalau ada sebuah ilmu gitu ya, namanya omnidirectional chunking. Jadi ada chunk up, chunk down, chunk side gitu. Nah, sebuah event di tengah-tengah. Yang di atas ini adalah chunk up. Chunk up itu artinya adalah kita mencari persamaan dari dua konteks, kiri dan kanan gitu ya. Misalkan contoh deh, misalkan minuman A dan minuman B. Nah, kita cari persamaannya. Persamaannya apa? Apa. Dan kita setelah udah tahu itu persamaannya, kita cari pembedanya. Yang dia punya dan yang kita nggak punya. Gitu. Jadi kita cari diferensiasinya. Itulah cara gue untuk mengalahkan kompetitor gue gitu. Cara gue untuk mengalahkan kompetitor gue dalam segi produk ya. Dalam segi produk, dalam segi brand, dalam segi persepsi. Cara gue, jadi ya itu tadi ya, gue ulangin di sini. Lu ambil dua kertas gitu ya. Ambil dua kertas, satu kertas buat kompetitor lu, satu kertas lagi buat bisnis lu. Nah, kertas ini lu isi sama persamaan. Nah, habis itu lu bandingin sama bisnis lu gitu. Kira-kira sama nggak sih? Ada yang sama nggak? Ada yang sama? Sama, tulis aja. Tulis di sini lagi. Nah, kira-kira kira-kira ada yang, wah kok ada yang kurang ya? Ada yang kurang. Nah, disitulah kamu bikin pembeda. Sama boleh, mungkin ada jumlahnya nih 10, di sini ada 5. Tambah menjadi 15. Gitu. Jadi 15. Ada 15 value atau 15 keunikan atau segala macam lah. Intinya cari pembeda. Yang nomor 4, kebanyakan dari kita para calon pebisnis online atau pebisnis yang sudah menjalani usahanya, tapi dia tuh masih gagal gitu. Karena gua udah gagal 3 kali ya, baru 3 kali. Ya alhamdulillah ya, syukur-syukur jangan sampai ada lagi gitu kan ya. 3 kali ini gue gagal karena salah satunya adalah karena gue nggak tahu medan yang gue hadapi. Di sini yang gue ngomong tentang medan yang gue hadapi itu adalah gue ngomongin tentang red ocean atau blue ocean. Ketika apakah sektor bisnis gue ini udah banyak kompetitornya atau udah banyak pesaingnya atau belum. Nomor 5 adalah kamu harus benar-benar jaga customermu dengan baik. Makanya kalau di kanvas bisnis itu ada customer relation. Gunanya apa sih? Ya memang untuk menjaga, kita membangun hubungan antara si bisnis, brand, dan customer gitu loh. Nah, saran gua untuk pebisnis yang baru mau mulai atau sedang memulai usahanya tapi nggak tahu soal ini ya gitu ya, dengan customer relation gitu, jangan ngasih tahu brand kalian. Jadi gini, yang berhubungan itu adalah orang yang mempunyai emosi, bukan sebuah brand yang berhubungan dengan customer gitu, ngerti nggak? Jadi bukan brand lu, bukan nama brand lu, bukan misalkan kalau gue Gum Signature-nya yang punya hubungan dengan customermu gitu, bukan, tapi messengernya. Jadi kamu harus punya messenger. Di setiap bisnis itu harus punya messenger. Misalkan kalau di Gum itu namanya Minchan. Jadi ada Minchan dan Min cantik lah gitu ya rasanya. Nah, Minchan inilah adalah orang yang menjaga customernya. Dia menjalin hubungannya gitu. Ngebalas story-nya, ngebalas DM atau mungkin ngebalas komentar, WA gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi WA-nya bukan nge-WA jualan, enggak. Kita nanyain kabar gitu ya. Nanyain kabarnya gimana? Terus kita juga ngasih selamat ulang tahun,
mengucapkan ya kayak gitulah ya, sebagaimana manusia yang punya emosi lah gitu. Jaga bener-bener untuk customer lo tuh supaya mereka tuh nyaman dan dia tuh mau balik lagi, mau balik lagi. Sering banget para pebisnis online atau pebisnis yang baru gitu ya, pengusaha yang baru memikirnya hanya gini, gimana caranya gue dapet customer yang baru. Padahal customer yang lama kalau misalkan kamu jaga gitu ya, lu jaga gitu, itu akan jadi sumber uang. Itu ada namanya ilmunya tentang funneling. Ya itu nggak bakal gue ngomongin di sini, karena di sini gue cuma ngasih tahu penyebabnya doang, penyebabnya dan caranya gimana meminimalisir resiko-resiko itu. Oke, lanjut yang ke-6. Ini yang terakhir, jangan boros. Mungkin ini sering banget gitu ya. Mungkin ini sering banget. Sebuah bisnis yang jalan dengan baik gitu, berjalan dengan baik, yang bisnis yang sukses, bisnis yang besar, awalnya dia itu tidak boros. Dalam artian gini ya, boros kita membuang-buang waktu, membuang-buang uang, membuang-buang tenaga kita kepada suatu hal yang tidak penting, ngerti kan? Misalkan kamu adalah, misalkan lu adalah pebisnis yang baru mulai, menjalani bisnis, terus atau jangan deh, atau kamu itu lu itu udah punya bisnis, terus bisnisnya ini udah jalan setahun, terus dengan jalannya setahun, lu merasa, oh bisnis gue udah sukses, oh bisnis gue ini sekarang udah bisa di autopilot kan gitu. No, belum. Jangan sampai segitu dulu. Jangan buru-buru mikir time freedom dan financial freedom. Itu akan dapetin nanti. Santai aja dulu. Maksudnya santai ini bukan dalam artian lu santai, benar-benar santai lu duduk cuma nonton TV atau nonton YouTube doang. No. Atau mungkin scrolling di Instagram doang. Santai nggak gitu. Cuman santainya ini tenang gitu maksudnya. Tenang aja gitu. Jangan terlalu buru-buru, santai. Jangan terlalu buru-buru dapetin time freedom atau financial freedom lah gitu. Nggak semua bisnis sustainable, stabil itu nggak semua bisnis itu settle di setahun. Ada yang butuh 2 tahun, ada yang butuh 3 tahun, tergantung dari si leader, tergantung dari timnya. Itu adalah 6 cara meminimalisir resiko kebangkrutan saat kita pertama kali atau kita baru mau mulai berbisnis. So hopefully this video membantu kalian semua dan kalian mungkin tercerahkan dan mulai mencari tahu bisnis plan itu apa, terus customer mutu siapa, target market mutu siapa, terus kompetitor yang paling berbahaya mutu itu siapa, dan medan yang kamu hadapi itu kayak gimana gitu. Terus cara ngejaga customer tuh yang dengan baik tuh kayak gimana aja gitu ya, atau apa aja. Terus yang paling penting ya yang terakhir, jangan boros. Financial freedom itu gak bakal kita dapetin kalau kita boros, karena kita aja udah gak bagus gitu hubungannya sama uang. Oke, I'm Norman Putra. I'll see you guys in the next video. Bye.